Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang hormati bapak-bapak, bangku, nyanyi ambung, selanjutnya ibu-ibu, undukan dua, insyaallah sadu kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau sehat Bapak Ibu, jalan lama dah subuh ya. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikannya kepada kita. Hingga pada malam hari ini dengan izin Allah kitalah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan berdoa kita kepada Allah mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan itu diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan walaupun di dunia tidak pernah basuh wajah Nabi, tidak pernah bertemu wajah Nabi, namun ketika kita lagi berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti di akhirat kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lebih kurang hampir bulan yang lampau kita membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Ya Bu, Utsman bin Affan. Kajian kita ini masih seputar tentang 10 orang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk itu kepada khalifah dan keempat, namanya Ali bin Abi Thalib. Dia khalifah tu ada empat. Pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita berbicara Bapak Ibu tentang Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib bukan hanya sekedar sahabat Nabi, tapi beliau juga minantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, minantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si anak Nabi yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib namanya Fatimah Az-Zahra. Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bara orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 7. Siapa yang paling kadang? Siapa yang paling kadang anak Nabi? Pertama namanya Qasim. Dia anak Nabi yang paling kadang, Qasim. Yang kedua namanya Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Kelima Fatimah. Keenam Abdullah. Ketujuh Ibrahim. Kalau laguna Bu, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Hanya itu urutannya laki-laki dan perempuan saja.
Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Di Fatimah pun tak anak Nabi yang paling ketik dah. Tapi Fatimah anak Nabi yang paling ketik dari jalur siapa? Jalur Khadijah binti Khuwailid. Jadi Fatimah ini hidup meninggal setelah 6 bulan setelah Nabi wafat. Jadi ketika Nabi meninggal, Fatimah masih hidup. Jadi Fatimah ini adalah istri dari Ali bin Abi Thalib yang anaknya kemudian namanya nanti Hasan dan Husain. Keturunannya inilah yang disebut nanti dengan Syarif atau Habib. Ya Bu, banyak tuh Habib itu loh Bu. Nah, Ali bin Abi Thalib, beliau adalah anak dari Abu Thalib Ali. Nama asli beliau Haidar namanya. Nama asli beliau Haidar. Haidar itu artinya singo. Nabi memanggil beliau dengan Ali, artinya tinggi. Jadi Ali anak laki-laki dari Abu Thalib. Abu Thalib ini mempunyai banyak anak pula Bapak Ibu. Di antaranya anak Abu Thalib itu ada namanya Ja'far, ada namanya Thalib. Bakal disebut dengan Abu Thalib. Nah, padahal nama asli beliau Abdul Manaf. Jadi Abu Thalib itu nama aslinya Abdul Manaf. Nah, bakal disebut dengan Abu Thalib, anak beliau yang paling gadang namanya Thalib. Maka disebut dengan Abu Thalib. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib namanya. Ada Aqil, ada Ali atau Haidar tadi. Yang perempuan ada namanya Fakhitah. Fakhitah ini yang disebut dengan Ummu Hani. Nabi dalam cerita Isra dan Mi'raj kan di rumah Ummu Hani, kemudian datang 2 malaikat menjemput Nabi. Inilah Fakhitah, inilah anak dari Abu Thalib. Kemudian ada namanya Jumanah. Jadi anak Abu Thalib itu banyak loh. Di antaranya banyak itu ada namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam, apalagi dari kalangan anak-anak. Karena Ali bin Abi Thalib waktu Nabi menerima wahyu yang pertama itu umur atau usia beliau lebih kurang 9 atau 10 tahun. Masih kecil baru masuk Islam. Nah, Ali ini Bapak Ibu tinggal bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bako Ali saja yang tinggal aja Nabi, karena Nabi gadang bersama Abu Thalib selama Allah. Jadi untuk membalas jasa lah tibonya, diambillah salah seorang anak Abu Thalib tinggal bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Thalib ini beliau adalah merupakan paman Nabi, tapi hidup sampai akhir kehidupan beliau tidak mengucapkan syahadat. Di paman Nabi yang hidup ketika dakwah Nabi berlangsung tu hampir orang. Ya Bu, ada Hamzah, ada Abbas. Aku masuk Islam kok. Masuk Islam. Kalau Abu Thalib dan Abu Lahab, Abu Lahab lah jalenya menentang Islam. Bahkan ada surahnya surah Al-Lahab dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kalau Abu Thalib, beliau mendukung dakwah Nabi, beliau membentengi dakwah Nabi, tapi beliau tidak pernah bersyahadat. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tetapi yang bagi petunjuk hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi bana
ya bu, keponakan alun tantu mama kabajalan di jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini Bapak Ibu, beliau menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Bara tahun beliau menjadi khalifah saperiode. Bara saperiode Ibu. Lebih kurang 5 tahun dia jadi khalifah. Khalifah yang sebelumnya Utsman bin Affan lebih kurang 2 balik tahun. Umar bin Khattab lebih kurang 10 tahun. Abu Bakar lebih kurang 2 tahun. Jadi masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu masa pemerintahan yang agak sulit, agak barik, perang politik, konflik banyak terjadi. Kenapa banyak konflik terjadi? Di antaranya yang paling terkenal Bapak Ibu pada masa Ali bin Abi Thalib itu ada namanya perang Jamal, ada namanya perang Siffin namanya. Perang Jamal itu disebut dengan perang onta. Bakal disebut dengan onta karena Ali berhadapan dengan Aisyah, Zubair dan Thalhah bin Ubaidillah. Jadi Ali berperang dengan Aisyah, Zubair dan Thalhah bin Ubaidillah. Zubair meninggal, Thalhah meninggal, dan Aisyah ditawan kemudian dikembalikan ke Madinah. Jadi itu politik Bu ya. Nah, jadi sesama Islam pun jangankan sekarang, dulu pula pernah terjadi mereka. Akulah yang disebut dengan perang Jamal karena Aisyah waktu berperang itu menunggangi onta. Itu maka disebut dengan perang Jamal. Bagaimana bisa terjadi peperangan itu? Alasannya adalah masih kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya. Ali menunda mengeksekusi mati terhadap pembunuh Utsman. Dulu ceritakan kalau Utsman itu mati dibunuh. Di antara terdakwahnya adalah Muhammad bin Abi Bakar, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, yang berencana melakukan pemberontakan, masuk ke dalam rumah Utsman dan kemudian ditariknya jenggot Utsman, dicakitnya oleh Utsman. Tiba-tiba tidak lama sudah itu tiba kawan Muhammad bin Abu Bakar pun membawa anak panah, dicucuknya ke kepala subuh, ke kepala kida, diantaknya punggung bagai mati. Jadi Utsman sedang membaca Quran dan dibunuh oleh pemberontak. Inilah yang menjadi alasan ketika Ali menjadi khalifah, Ali menunda mengeksekusi hukuman mati terhadap terpidana atau pemberontak pembunuh Utsman bin Affan. Jadi Utsman itu kan mati dibunuh tuh. Sebelum itu Umar bin Khattab mati ya dibunuh. Saya yang membunuh Umar, Abu Lu'lu' namanya. Ketika Umar sedang melaksanakan sholat subuh. Ali bin Abi Thalib juga mati terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Ibnu Muljam namanya. Abdurrahman bin Muljam atau Ibnu Muljam. Itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib ketika Ali hendak pergi melaksanakan sholat subuh ke masjid. Jadi sahabat Nabi yang 3 orang tuh khalifah yang hampir itu 3 orang tuh mati dibunuh. Yang Abu Bakar mati karena damam. Konon dalam hikayatnya beliau kok mandi sanjo, mandi malam. Dulu tuh damam angin badan beliau lebih kurang 5 hari, baru beliau meninggal sudah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu terjadi perang Jamal di awal-awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi pula yang kedua, ada namanya perang Siffin. Perang Siffin.
Perang Siffin ko perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi apa penyebabnya? Penyebabnya tak lain dan tak bukan Muawiyah tidak mengakui kepemimpinan Ali. Berarti Muawiyah masih kalau kininya tibonya masih terbawa arus sebagai tim ses Utsman bin Affan. Itu lagi namanya ya. Kan ada itu. Dah. Sama lo kasus di Indonesia kan sebenarnya. Ya Bu. Walaupun tak jadi presiden bananya tapi yang tim sesnya tu dak yang membelanya itu. Dah. Muawiyah termasuk orang yang tidak mengakui kepemimpinan Ali. Sehingga yang terjadi ketika itu dah terjadi peperangan dan berujung dengan tahkim, arbitrasi bahasa kininya. Dah baca rohnya Muawiyah meminta damai. Dah diangkitlah Al-Quran melalui ujung tombak pedang. Tandanya Muawiyah menyerah. Tapi dalam keadaan seperti itu, alun damai alun selesai sadonya leh. Alun selesai sadonya leh. Justru nanti terjadi juga pemberontakan yang dipelopori oleh Khawarij. Dan Khawarij inilah salah satunya yang membunuh Ali bin Abi Thalib, namanya Abdurrahman bin Muljam atau Ibnu Muljam. Ya Bu. Jadi kisah-kisah Modeko kok kan jarang dibacanya lah Bu. Jarang dibaca, tapi para luyo sesekali mendengar Bu. Dah. Sudah itu Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib, beliau ini adalah termasuk sahabat yang telaten, cerdas, pintar, berani. Beliau hampir semua peperangan diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Perang Badar beliau ikut, perang Uhud beliau ikut, perang Khandaq beliau ikut, perang Khaybar beliau ikut. Umumnya hampir setiap peperangan Ali ikut dalam peperangan, karena beliau adalah termasuk orang yang berani berduet pun dengan orang kafir. Cik 2-3 orang kafir tu kalawan jadi itu. Nah, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib beliau juga orang yang adil. Beliau juga orang yang adil. Kalaupun ada istilahnya kini ko namanya nanti oposisi, nanti koalisi namanya, itulah terjadi juga dulu. Itulah yang disebut dengan Syiah, itulah yang disebut dengan Khawarij. Khawarij ko ibaratnya oposisi tipenya. Syiah ko ibaratnya yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Keadilan Ali bin Abi Thalib pernah dihikayatkan atau diceritakan bahwa suatu ketika Ali ini Bapak Ibu, beliau kehilangan baju besi. Baju besi beliau yang mahal hilang, dan beliaulah ada keyakinan beliau yang mengambil orang Yahudi itu. Orang Yahudi mengambil, tapi beliau tidak langsung menuduh saja doh, kerana tidak ada bukti. Kalau kini kan ada CCTV, kalau dulu kan tidak ada CCTV gitu. Sudah itu ingin dibuktikan di baju itu tidak ada nama. Dak lo ada baju tu bermerek nama Ali bin Abi Thalib. Kalau awak kan bermerek sadoa dak bu, mungkin bermerek nama awak. Kali ko biasa di bawah ko bermerek nama itu. Kali ndak. Biasa ada merek ko MR lah namanya, ko ala macam-macam lah nama singkatan kan. Pokok tandonya tu kan dewa. Tapi Ali ini ketika dihadapkan ke pengadilan, justru Ali kalah di pengadilan. Karena tidak ada saksi yang membuktikan kalau orang Yahudi itu yang ambil. Ternyata lah selesai persidangan, Ali selesai persidangan dan dimenangkan oleh orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi datang kepada Ali. Banyak khalifah, banyak Ali, bakok kalah engkau dalam persidangan. Padahal hakim itu itu kan orang Islam. Yang tadi itu tuh, yang jaksa-jaksa tadi itu
orang Islam sadonya. Abanda engkau kecil saja ke hakim tu agar memenangkan engkau dalam persidangan. Kan bisa sih Ali kau ngecek ke hakim tu menangkan aku dalam persidangan. Ternyata hakim ini ya dia berjalan di atas ketentuan. Ndak ada lo intervensi masuk ininya tekanan intimidasi dari khalifah atau presiden. Walaupun Ali yang menunjuk hakim tersebut, akhirnya kalah Ali dalam persidangan, tidak ada cukup bukti. Orang Yahudi ini dia tidak bergembira, tapi justru dia menyampaikan keberatannya. Bahkan tidak engkau tunjuk saja orang yang hakim itu memenangkan engkau. Kece Ali dah, karena tidak ada bukti ya udah. Walaupun aku yakin itu baju besi aku. Kece orang Yahudi itu memang baju besi engkau yang aku ambil. Tapi engkau udah punya bukti, akhirnya aku menang. Kau tidak engkau menangkan saja melalui hakim tadi. Lalu Ali menyampaikan Islam bukan seperti itu. Jadi tidak sama kini dulu titipan saya sadonya yang jadi hakim mama ibu ya. Dah, ada sama dulu tu doh. Begitu keadilan Ali itu. Jadi kalau memang tak sesuai bukti dah ya udah aja kalah diterimanya. Dah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ali bin Abi Thalib ini disebut dengan babul ilmi. Babul ilmi, pintu ilmu, karena Nabi pernah mengatakan kalau kalau ambo ibaratkan kota dari segi ilmu kecil Nabi, maka Ali lah pintunya. Jadi tak ada pintu, tak ada istilahnya untuk masuk daerah tu tak punya pintu. Di kota kolah pintunya Ali bin Abi Thalib. Maka pada masuk Ali bin Abi Thalib, ilmu pengetahuan cukup berkembang. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah itu sudah mulai digeluti oleh ulama. Sudah mulai diperdalam. Termasuk militer bagai pertahanan bagai itulah ada pada masuk Ali bin Abi Thalib. Jadi yang buat kerajukan kini Bapak Ibu sebenarnya melanjutkan keraju orang-orang dulu. Apalagi dari segi keilmuan. Anda buat baca kini sebenarnya lah ada dalam kitab sadonya. Kaji, tafsir sadonya, dan itu dibuat atau dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kini kan ada lahir Imam Mujtahid itu kan ada. Imam Mujtahid itu kan ambil isinya yang muktabar kan. Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Dan beliau memang luar biasa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib sekilas menggambarkan kepada kita bahwa walaupun beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga mempunyai jiwa kepemimpinan dan dibuktikan dengan beliau menjadi khalifah. Di akhir kehidupannya beliau meninggal di tangan orang Khawarij. Dengan dalam kedekatan beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, beliau juga sangat orang-orang yang sangat dipercaya oleh Nabi. Bukti kepercayaan Nabi ke Ali, Bapak Ibu. Ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah, siapa yang disuruh menggantikan tampil lalu Nabi? Ali bin Abi Thalib. Dan itu tidak disuruh ke yang lain loh, ke Ali disuruh. Kalau sekiranya Bapak Ibu Ali kok gak barik, artinya pasti menjadi wahai Rasulullah, engkau nak dibunuh, ambunan harus menggantikan tampil lalu engkau. Kan tak karaju sih engkau suruh Allah. Bisa saya Ali ngecek benda itu. Tapi Ali ini orangnya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Surah lalu di Nabi Ali, lalu tampil lalu ambo bego. Lalu Ali ditampil lalu Nabi. Padahal orang kafir Quraisy sudah berencana ingin membunuh Nabi malam itu.
Lalu ditampai lalu Nabi, akhirnya datang orang kafir Quraisy, Nabi keluar dari rumah dengan izin Allah, satu orang pun tidak ada yang melihat Nabi keluar ketika keluar dari rumah beliau. Lagak jauh seketik, baru nampak oleh salah seorang tentang perjalanan Nabi Muhammad dan dilaporkan ke orang-orang yang menjaga rumah Nabi. Mengapa kalian tegak yang ke rumah Muhammad dulu? Kami ingin membunuh Muhammad, menampung Muhammad. Wala taki cuah kalian. Muhammad tu lah yang ujung sini nampak dia tadi ya. Yohana serius. Akhirnya orang yang di luar masuk ke dalam rumah, masuk langsung ke kamar, tiba di kamar, lain nampak orang lalu. Nabi memakai selimut hijau dari Hadramaut namanya. Muhammad lalu ke sekolah. Akhirnya dibuka lambe-lambe, memastikan. Jadi tidak langsung main bacok. Saya dulu orang kafir Quraisy itu ada orang hati-hati, no, kira ya. Ya bu, lah pasti diyakin aja dulu. Jadi jangan salah tangkap, beko kan nomor itu sana itu. Walaupun itu rumah Muhammad, rumah Nabi, walaupun tampil lalu Nabi, walaupun selimut Nabi, tapi orang kafir Quraisy tetap hati-hati membuka selimut. Rupanya tak kajui lah. Orang kafir Quraisy ternyata ketika buka selimut yang nampak adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam hikayatnya disebutkan Ali ko sempat kan tangan selayu. Dia tak mengakui kama Nabi Muhammad pai. Akhirnya dalam keadaan seperti itu orang-orang berusaha mencari Nabi, menyusuri Nabi, sampailah Nabi di Gua Sur. Kemudian itu cerita itu. Jadi, apa pelajaran dari Ali di situ Bapak Ibu? Ternyata Ali itu orang yang sangat berani, patuh kepada Nabi, dan wajar beliau termasuk orang-orang yang dijamin surga untuk beliau. Ya Bu, kalau awak aja minang surga Bu, amal awak belum sampai segitu leh Bu. Ali bin Abi Thalib mati pun rela. Makanya sahabat Nabi itu Bapak Ibu, kalau ada peperangan, mereka berlomba-lomba ingin ikut berperang. Sampai dikisahkan Bapak Ibu ada seorang pemuda yang ingin pula ikut berperang bersama Nabi. Kemudian ditanyalah dari Nabi, ada tak engkau mengarajokan perbuatan maksiat sebelum berangkat itu? Kanan-kanannya, aduh wahai Rasulullah, mengatu ambo mami pisan paga tetangga ambo. Dipipisnya paga tetangganya, kecil Nabi kurang tu, engkau tidak boleh payah berperang. Ayo Bu, jadi sahabat Nabi itu Bapak Ibu ingin mereka mati syahid di jalan Allah. Mereka berlomba-lomba ingin masuk kategori orang-orang yang syuhada di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena dunia aku ketik ya. Dunia aku tidak lama-lama dewa Bu. Rasanya patang dengan di berwajib ibu kan. Kinilah dimurang cucu deh. Kan bisa ngecek itu. Karena memang waktu dunia aku sebentar. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sebentar terasa dunia aku Pak Ibu. Yang lama tu di mawak. Itulah awak disarugo di suatu. Dunia kan 60 tahun, 70 tahun penyelamun itu ratu-ratu kecil Nabi Ahmad ummati ma baina sitin ila sab'in wa akalu may yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun seketik Nabi pada itunya. Jadi sahabat Nabi tidak namuah menggadaikan kehidupan dunia hanya kepentingan sesaat. Aku dulu orang ingin mendapat jabatan namun rela menjilik bagai yang dulu kecilnya adalah haram, tapi ketika dia get tugas dan jabatan oleh yang lebih tinggi darinya, menjadi haram atau halal sudah. Ada orang itu yang dulu adalah taat beribadah seorang muslim, tapi ingin popularitas, ingin dikenal, relanya menggadaikan akidahnya. Itu yang terjadi kalau iman rendah. Kalau iman kuat, itulah sahabat Nabi SAW. Mati pun disuruh oleh Nabi namanya.
Itulah contohnya Ali bin Abi Thalib diantaranya Bapak Ibu. Maka Ali bin Abi Thalib ini adalah karakter sahabat yang pemberani, yang suka membantu orang lain. Di samping itu beliau adalah orang yang taat beribadah. Nah, dalam kegiatan halakoh Nabi Bapak Ibu, Ali kok hadir tapi kan sahabat Nabi itu kan acok lo berkumpul dengan Nabi itu. Magia Nabi menyampaikan wahyu, Nabi menyampaikan tausiah di bawahnya, hadir sahabat-sahabat. Ali tidak hadir dalam suatu ketika karena sakit, tidak alasan paikin kemari, tidak alasan panik, tidak alasan itu loh, tapi karena sakit. Sakit Ali matono sakit, merah matono sakit mencaliak, payah pai halakoh, ya bu, payah pai pengajian. Sehingga kecil Nabi malinya saya ada nampak Ali ramat wahai Rasulullah, ya bu, ramat tu sakit matu. Nah, sakit matu Ali, ayo pulang dari halakoh tu Ali pergi ke rumah anak beliau Fatimah, Ali di rumah. Sampai di rumah tu dah banyak Ali, ya sakit, ya wahai Rasulullah. Lalu dengan izin Allah, Rasulullah mambil air ludah beliau dan diberi ke matu Ali, sehat. Itu Rasulullah bu, awaknya cucu bolong dia itu sakit matu menantu itu ama matuang tu, itu ibu ludah matu menantu kan, dah. Wah tambah sakitnya kok ya kan. Itu Rasulullah. Di antara bukti Nabi SAW itu punya kemuliaan. Termasuk Abu Bakar ketika dalam puasa gigi kaki diulah. Nah Rasulullah Abu Bakar tak bergeming sedikit pun. Rasulullah tahu kalau kaki Abu Bakar digigit ular, ketika ayam mantu Abu Bakar jatuh. Karena pipi Rasulullah, hujan hari wahai Abu Bakar, tidak wahai Rasulullah. Tapi kaki Abu mungkin digigit diulang mungkin, dipantah diulang mungkin. Dengan izin Allah, Rasulullah mengambil air ludah beliau dan memberikan ke kaki Abu Bakar sehat. Ya bu, nah itu kemuliaan Rasulullah. Kalau awak, tidak bisa itu bu. Nah. Padahal ikut tambah sakit, tambah kacau jadi dalam sudan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah tentang kisah perjalanan Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau merupakan orang yang sangat telaten. Ibadah beliau luar biasa, keilmuan beliau luar biasa, cerdas beliau luar biasa, dan beliau adalah bukan hanya sekedar sahabat tapi menantu sepupu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang orang dulu tuh Bapak Ibu itu bukan hanya sekedar bakawan-kawan saja, dakik saja, tapi kalau ada yang bisa dijodohkan supaya lebih kuat hubungan, disambunglah hubungan. Seperti Abu Bakar kan bakawannya Nabi itu. Supaya lebih dakik bakawan ko, dia adalah anak Abu Bakar ka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi istri beliau. Ya bu, Umar kan dakik ya Nabi itu. Setelah Umar masuk Islam, supaya lebih kuat lagi dengan izin Allah Hafsah menjadi istri Nabi. Hafsah itu adalah putri dari Umar bin Khattab. Utsman mau itu loh. Utsman ko sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi. Saya istri dulu bu, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka disebutlah beliau dengan Zunnuraini, pemilik dua cahaya. Jadi hubungan kekerabatan bukan hanya sekedar sahabat, tapi hubungan kekerabatan ini menentukan kedekatan kita. Sebab itulah yang membawa awak sama-sama masuk dalam saruku. Awak masuk saruku itu bisa bu, lai beriman, lai dakik wa apolai ada kaitan keluarga awak. Allah dalam Al-Quran, wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biiman alhaqna bihim
Orang-orang yang beriman dan kemudian keimanan mereka diikuti oleh keturunan mereka, anak cucu mereka, alhaqna bihim, nanti kami pertemukan mereka nanti di akhirat, kata Allah. Ya Bu, ya awak ya anak cucu awak, lai sama-sama beribadah kepada Allah, lai sama-sama taat, insyaallah di akhirat besok bersua balik. Kalau dunia disabui itu sini berganti saja Bu. Kini awak nenek duit kini gua, besok awak mati lai, aduh nenek duit lain. Dah, kini awak lagai, dah berangkat sudah tu lain, sudah tu nemudu kini kau nyuka gai besok. Mode tu dunia tarik. Tipu di alam barzah, tipu di alam barzah. Di situlah awak fa innal yaum amalun wala hisabun. Kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tu Bapak Ibu, tu dalam karangan-karangan kitab ulama, itu kata-kata hikmah beliau banyak. Di antara kata hikmah beliau, fa innal yaum amalun wala hisabun. Sekarang hari untuk beramal sih dewanya. Wala hisabun wa itu amalan deh. Wa ghadan hisabun wala amalun. Besok kalau mati awak kecuali yang berlaku itu adalah hisab, dak dua amalan lain. Makna hisabnya maitung amalan lain, dak dua hari beramal lain. Makanya lihat dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah menyuruh infakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu salah seorang kamu kematian. Kalau tiba kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematian ambu walaupun agak semata. Ayah akan dikerajukan, fa as-saddaqa wa aku minas solihin. Ambu akan bersedekah dan ambu akan melakukan amalan soleh. Itu penyesalan itu tidak di dunia, tapi ketika kematianlah datang kepada seseorang, ketika nyolah beradu di alam barzah, la'alli a'malu solihan. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Di situ penyesalan tu. Bahkan di muka neraka sekalipun bisa seketika orang kafir diarak ke neraka. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Walau tara izil mujrimuna nakisu itu mereka berjalan di atas wajah mereka menjalan tibu ke neraka. Iba jalan di wajah tu kemantu anak ya. Tapi itulah hukuman untuk mereka. Latibu di muka neraka, manyasaya baru. Latibu dalam neraka manyasaya baru. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak dalam neraka. Rabbana akhrijana na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Menjalan sampai ke neraka teriak. Berdoa, Rabbana absarna wa sami'na. Ketika mati datang, ingin balik ke dunia melakukan amalan, tangguhkan kematian. Makanya di dunia itulah hari untuk beramal. Kalau di dunia lai beramal, lai aman perjalanan awak, insyaallah di alam barzah, alam tunggu namanya, aman perjalanan. Tapi kalau di dunia tidak beramal, tidak melakukan kegiatan berupa ibadah kepada Allah, di alam barzah itulah nantar sew-sew orang bisa. Sampai ada yang mengecehan, bukan hanya sekedar di alam barzah, dia pada masyarakat di alam barzah mudeko bana siksaan di alam barzah ko rancak masuk kami ke dalam neraka oleh. Ya Bu. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu, dengan membaca sirah Nabi, dengan membaca sirah orang-orang soleh, kita termasuk orang-orang yang dikuatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Beribadah pun tak lama dia waktu sampai mati saja. Kalau lah mati sudah anda ada satu salat, dah ada satu puasa itu, dah ada satu bazakat itu. Sebab dak 2 hari untuk beramal deh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat
dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dakik kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.